Lepasnya Pangandaran menyebabkan Kabupaten Ciamis kehilangan sektor pariwisata yang dulu sangat diandalkan dalam meraup PAD. Oleh karenanya, Kabupaten Ciamis harus segera mengambil strategi dengan melakukan berbagai upaya dan terobosan pada sektor lain yang tersisa untuk meningkatkan PAD tersebut. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis berupaya meningkatkan dan mengembangkan potensi-potensi para pelaku usaha dengan memberikan sosialisasi, pembinaan, dan bantuan permodalan. Kabupaten Ciamis sendiri identik dengan panganan lokal, yaitu sejenis kuliner yang tersebar dengan merata di tiap pedesaan di Kabupaten Ciamis. Dinas mengarahkan para pelaku UKM untuk meningkatkan nilai jual produk dengan meningkatkan performa dalam kemasannya, sehingga produk UKM tersebut mendapat market yang lebih luas, bukan hanya di pasaran lokal, melainkan bisa tembus ke pasaran nasional bahkan mancanegara. Namun, berbagai kendala dan masalah pasti selalu ada. Tim Jaya Pos mencoba mengklarifikasi mengenai hal tersebut kepada Dinas KUKMP Kabupaten Ciamis. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis, David Firda SHMM, melalui sekretarisnya, Dadan Wiyadi STMTMMG, menjelaskan. Saat ini yang terdata pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Ciamis itu ada sekitar 14.792. Kami juga perlu disampaikan bahwa mungkin diketahui oleh semuanya bahwa visi Kabupaten Ciamis pada saat ini adalah mantapnya kemandirian ekonomi dan sejahtera untuk semua dengan dijabarkan melalui 6 misi. Kami di Dinas KUKMP mendapatkan tugas untuk menjabarkan atau melaksanakan misi ketiga, yaitu membangun perekonomian berbasis pemberdayaan, ekonomi kerakyatan, dan potensi unggulan lokal. Kita akan mendorong tentang legalitas produk dan legalitas usaha dari para usaha mikro. Kemudian juga kita mendorong untuk bahwa usaha mikro, produk-produknya bisa memiliki daya saing. Kami juga akan mendorong atau memfasilitasi tentang promosi, termasuk di dalamnya secara virtual. Juga mungkin dibantu oleh teman-teman dari media. Dan selanjutnya juga bahwa untuk sumber daya manusia, kita sekarang berupaya untuk masuk ke digitalisasi dari usaha-usaha mikro, termasuk kemampuan dalam hal packaging dan lain sebagainya. Potensi di Kabupaten Ciamis itu kebanyakan adalah potensi yang bersifat sumber daya alam. Jadi kan tidak terlepas dari makanan, kemudian jenis atau istilah kami itu pangan olahan. Dan satu lagi adalah kerajinan. Sebagaimana diketahui bahwa untuk sosialisasi yang pertama kan pastilah kita sosialisasi dan pelatihan itu kita kan melihat dari permasalahan seperti apa sih. Pertama kan daya saing dan legalitas usaha dan sebagainya. Kita melaksanakan sosialisasi pasti ke tahap itu. Bagaimana si pelaku usaha harus memiliki legalitas produk dan legalitas usaha. Kemudian selanjutnya bagaimana dia meningkatkan untuk daya saing. Terutama terus terang ketika misalnya kita kan harus mengikuti konsumen di pasar. Kita daya saing seperti apa? Termasuk dalamnya adalah packaging. Untuk pelatihan dan sebagainya itu cenderung ke arah sana, sehingga kami dapat mendorong si pelaku usaha mikro Kabupaten Ciamis untuk bisa beradaptasi sesuai dengan kebiasaan baru sekarang, new normal seperti itu. Tim Jaya Pos meliput beberapa pelaku usaha yang berada di Kabupaten Ciamis dengan tujuan untuk mengetahui keadaan pelaku usaha tersebut. Salah satunya di Kelurahan Cegembor, terdapat pengusaha Galendo yang masih bertahan di masa pandemi. Awal berdiri Galendo dari tahun 95 sampai sekarang 25 tahun. Awal biaya itu awal usaha dari 250.000 awal. Biasalah ada maju ada mundur. Sebelum pandemik awalnya biasa-biasa saja, tidak kurang apapun biasanya. Itu awal pandemik lumpuh sampai 6 bulan, sekarang mau melangkah baru 2 bulan. Awal pemasaran dari sekarang sampai paling Ciamis, kalau dulu ya bisa mencapai Bandung, Garut, Tasik, Cirebon. Bagaimana itu minyaknya ada ke Cikarang sekarang, ke Tasik ada kalau minyaknya. Galendo mah di rumah aja lah jualannya. Dari pemerintah kemarin ada pembinaan selama 3 hari. Pertama di Dekopin, pelatihan di
Ciharalang di Dekopin 1 hari, di Ciharalang 2 hari, itu ada sertifikatnya. Selain produk makanan khas Kabupaten Ciamis yaitu galendo, di Desa Cijengjing juga terdapat pengusaha sale yang terbilang sukses namun harus bertahan di masa pandemi. Yang dinamanya suka senang, yang artinya menurut singkatan suka senang, yang belinya suka, saya juga yang jual senang gitu. Asal sukanya oleh pembeli, sebanyak yang beli supaya tanya suka gitu. Saya yang jual ya lama-lama senang gitu. Jadi namanya suka senang gitu. Untuk menggoreng sale itu diperlukan karyawan. Karyawan pertama kali 1 orang, coba-coba, lama-lama tambah 4 sampai 5 orang, sampai 6 orang. Dulu itu sampai ada 40 orang. Tinggal 26 masih aktif sekarang gitu. Masalah pemasaran sebelum pandemi itu terus terang saya ngirim beberapa kali ke Jakarta, satu buyer itu sampai 3 kali ngirim, kurang lebih 2 ton 1 bulan. Ke Medan berapa kali ngirim, kemana-mana, ke Bandung saya kirim banyak. Tapi sudah pandemi itu sekarang itu terus terang lesu. Soalnya pemasarannya, pembelinya mungkin nggak kurang karena Jakarta juga ditutup, supermarketnya ditutup. Masalah pembinaan, saya dibina dulunya, memang saya bertanya sendiri, tapi lama-lama dibina oleh Deperindag. Deperindag dibina dari kabupaten, juga oleh provinsi gitu, untuk mencari celah-celah untuk pemasaran kemana-kemana. Ya, ada binaan terus terang dibina dan sampai sekarang juga diakui oleh Deperindag gitu. Ya. Di Kecamatan Cikoneng, notabene masyarakatnya adalah pedagang makanan olahan ringan. Salah satunya pedagang kerupuk yang mulai merintis tapi harus bertahan di masa sekarang. Saya bekerja pedagang kerupuk sejak tahun 2009 sampai tahun 2011. Dulu saya ngambil orang lain, kemudian sekarang saya produksi sendiri. Bahannya saya beli di toko. Untuk pekerja yang mengemas, ada yang di sini sama ibu-ibu yang sambilan. Untuk pemasarannya pakai motoris. Motorisnya ada 4 orang. Dalam 1 minggu berangkat paling 5 kalian. Cuman setelah wabah virus corona, perdagangan mulai merosot dan sampai sekarang hampir turun drastis, nyampe 50% lebih. Sebelum pandemi, alhamdulillah lancar. Lebih uang makan bebas lah sama jajan bebas. Kalau sekarang kan terkadang modal juga terambil buat resiko. Di Kecamatan Cikoneng, tepatnya Desa Sindangsari, terdapat juga kerajinan tangan, yaitu pengrajin bambu dan batok kelapa. Awal merintis tahun 2011 itu, saya mencoba membuat gelas cangkir, gelas batok, maksudnya gelas batok terus gelas dari bambu. Lalu dipublikasikan ke yang saat itu lagi viral, mungkin Facebook, lalu dari obrolan teman-teman, mulut ke mulut. Alhamdulillah sampai sekarang masih terus berlanjut dan alhamdulillah berjalan, masih aja ada terus orderan-orderan, alhamdulillah. Sebelum adanya COVID-19, usaha kita mulai lancar, alhamdulillah keluar kota pun bisa mengirim. Namun imbas dari adanya COVID-19 sekarang ini, pesanan hampir tidak ada dan keluar kota pun hampir, biasanya kan sebulan sekali mah ada keluar kota, namun sampai saat ini hampir tidak ada dan belum produksi lagi. Pembinaan dari desa setempat pernah diadakan berupa bimbingan kewirausahaan, dan untuk permodalan pernah saya menerima bantuan dari pemerintah setempat berupa alat untuk produksi.
Untuk karyawan saya masih bekerja sendiri. Mungkin kalau ada orderan atau pesanan yang lebih banyak, saya biasanya rekrut teman-teman dari kampung untuk membantu saya. Namun saat ini saya mencoba untuk bangkit kembali dari keterpurukan COVID-19. Mudah-mudahan usaha dari kerajinan saya berjalan lancar seperti biasa. Sekian liputan dari kami, tim Jaya Pos melaporkan.